semua? Semua masih sehat kan? Masih semangat kan? Hari ini bertemu lagi dengan Suster Nadia dalam cerita Kitab Suci. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa yang ke-29. Hari ini Yesus mau bilang apa ya sama kita? Yesus mau bilang apa ya sama anak-anak suster? Nah, sebelum kita dengarkan cerita Kitab Suci, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa yang baik, duduk yang rapi, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, sudah siap mendengarkan cerita Kitab Suci hari ini? Ayo semua duduk yang rapi, duduk yang manis, siapkan hatinya, tenangkan dirinya, buka telinga lebar-lebar, kita dengarkan bacaan Injil. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi." Di suatu hari yang cerah, Yesus sedang berkumpul bersama murid-muridnya dan mereka berbincang-bincang satu sama lain. Kemudian datanglah Yohanes dan Yakobus menjumpai Yesus, dan mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permintaan dari kami." Mendengar hal itu, Yesus pun menjawab, "Apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat kepadamu?" Dan Yakobus dan Yohanes pun menjawab Yesus, katanya,
Izinkanlah kami suatu hari nanti duduk dalam kemuliaan-Mu, duduk bersamamu, seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Mendengar hal itu, murid-murid Yesus heran. Bukan hanya heran, mereka juga marah kepada Yohanes dan Yakobus. Melihat mereka bertengkar satu sama lain, lalu datanglah Yesus mengajar mereka. Lalu Yesus datang dan memanggil mereka. Dan Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Dengarlah, para penguasa-penguasa bangsa berkuasa dengan tangan besi. Mereka memerintah bangsa-bangsa dengan keras dan kasar. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa di antara kamu ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan di antara kamu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari antara semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, karena itu telah disediakan kepada siapa Bapa berkenan." Nah, anak-anak suster, tadi kita sudah mendengarkan cerita kitab suci kan, bagaimana Yohanes dan Yakobus datang menjumpai Yesus dan mengungkapkan permohonan mereka. Mereka meminta kepada Yesus, mengatakan harapan mereka, cita-cita mereka. Nah, anak-anak suster di rumah juga punya cita-cita kan? Juga punya harapan kan? Mau tidak harapannya dikabulkan oleh Yesus? Sama seperti Yakobus dan Yohanes, mereka juga ingin agar cita-citanya, agar harapan mereka dikabulkan oleh Yesus. Nah, anak-anak suster, semua kita juga punya cita-cita kan? Semua punya harapan kan? Ada yang mau jadi dokter misalnya, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi guru. Nah, semua anak-anak suster punya cita-cita yang hebat, seperti Yakobus dan Yohanes yang memiliki cita-cita yang luar biasa. Mau tidak anak-anaknya agar cita-citanya dikabulkan oleh Yesus? Mau tidak agar cita-citanya didengarkan oleh Yesus? Nah, semua pasti mau kan? Semua pasti ingin agar cita-citanya didengarkan oleh Yesus. Suster mau tanya, ada tidak anak-anak suster yang cita-citanya mau jadi seperti Yesus? Seperti Yesus yang hebat, yang baik, yang penyayang, dan mau mendengarkan semua orang. Mau kan? Semua pasti mau jadi murid Yesus. Suster juga mau loh jadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus yang hebat, yang pengasih dan penyayang. Anak-anak suster juga pasti mau kan? Iya, tadi Yesus sudah sampaikan loh sama kita bagaimana caranya menjadi seperti Yesus. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penuh kasih dan mau menjadi seperti Yesus yang luar biasa. Nah, anak-anak suster, tadi Yesus sudah sampaikan bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang hebat, bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang besar. Menjadi orang yang besar dan hebat seperti Yesus bukan karena badannya yang besar, bukan karena badannya yang tinggi, atau dia sudah kerja atau sudah dewasa. Anak-anak suster juga bisa loh menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa seperti Yesus. Tadi Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan di antara semua. Bagaimana ya suster anak kecil bisa melayani? Kan biasanya yang melayani itu, kalau di rumah yang melayani itu biasanya mama yang mencuci, mama yang memasak, menyiapkan sarapan. Nah, mama yang melayani, atau kakak yang menyapu rumah, membereskan rumah. Nah, mereka saja yang melayani. Anak-anak suster juga bisa loh melayani. Mau tahu cara
Contohnya kalau di rumah mamanya bilang, "Nak, nanti setelah bangun tidur rapikan tempat tidurnya ya, bereskan bantalnya." Anak-anaknya dengar apa kata mamanya dan melaksanakannya. Nah, di situ anak-anak suster juga sudah melayani loh, mengurangi pekerjaan mamanya. Atau kalau papanya baru pulang kerja, papanya capek langsung duduk, anaknya datang bawa air, kasih sama papanya, "Pak, ini untuk papa." Nah, di situ anaknya sudah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang melayani seperti Yesus yang hebat. Atau kalau di sekolah, susternya atau misnya bilang, "Anak-anak suster, hari ini kita belajar menulis ya, kita belajar menulis huruf A." Dan anak-anaknya dengar, tapi anak-anaknya diam, lihat sana, lihat sini, malas-malasan, gak mau buka buku. Apakah itu ciri-ciri anak yang mau melayani seperti yang dikatakan Yesus? No, itu bukan anak-anak yang diinginkan Yesus. Itu bukan anak-anak yang diharapkan oleh Yesus, yang ingin menjadi seperti Yesus. Yesus tidak suka seperti itu. Yesus tidak mau anak-anaknya menjadi orang yang mendengarkan tapi pura-pura tidak dengar. Tapi kalau anak-anak suster mau mendengarkan, buka bukunya, ambil pensilnya dan mengerjakan tugasnya. Nah, anak-anak suster juga sudah melayani loh. Sudah mendengarkan apa kata susternya, sudah mendengarkan apa kata misnya, dan mau mengerjakan tugasnya. Nah, anak-anak suster, hari ini Yesus menyampaikan sama kita semua, sama anak-anak suster di rumah, kalau mau menjadi orang yang hebat itu, mau menjadi orang yang luar biasa, harus mau menjadi anak-anak yang mau melayani. Melayani dengan cara apa? Mendengarkan dan melaksanakan. Bukan hanya dengar, asal dengar, tapi juga melakukan. Nah, anak-anak suster tadi mau kan agar harapannya, agar cita-citanya dikabulkan oleh Yesus. Jadi Yesus juga berpesan sama anak-anak suster, sama kita semua, agar anak-anak suster juga mau mendengarkan apa kata Yesus, mau melaksanakan apa kata Yesus, agar keinginan kita, keinginan anak-anak suster juga dikabulkan oleh Yesus. Nah, anak-anak suster, hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Tadi Yesus bilang apa ya sama kita? Menjadi anak-anak yang hebat itu harus menjadi anak-anak yang mau melayani. Dengan cara apa? Mendengarkan dan melaksanakan. Nah, karena kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci, kita tutup dengan doa ya. Anak-anak suster, ambil sikap doa yang baik, duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, sampai jumpa di cerita kitab suci berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Bye-bye.